Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IF eh eh IF 701 dengan nomor NIM 24 dengan nomor NIM dua nol nol empat nol satu tiga kali 96. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai tugas UAS, metodologi penelitian dan teknologi informasi. Nah, untuk soal UAS yang telah diberikan, kita diwajibkan untuk membuat topik penelitian eh, untuk proposal tugas akhir skripsi nanti yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih setiap prodi masing-masing. Nah, untuk membuat topik penelitian nanti ada beberapa faktor yaitu latar belakang, permasalahan, tujuan dan eh, soal-soal yang lain yang dijelaskan yang dijabarkan sebelumnya. Eh, saya kopi ya. Oh, pantas banyak. Oke. eh Oleh karena itu, ini sudah saya buat untuk topik eh, topik penelitian. Yaitu penerapan algoritma machine learning untuk deteksi phishing email berbasis analisis konten dan metadata. Latar belakangnya sebenarnya saat ini tuh karena boomingnya AI, AI ChatGPT, Grok, DeepSeek dan lain-lain itu banyak orang-orang awam itu yang tahu gimana celah keamanan cybersecurity yang sebelumnya diketahui hanya orang-orang yang ngerti IT atau orang yang berkecimpung di dunia cybersecurity. Sekarang masyarakat umum tuh udah bisa tahu mengenai masalah seperti ini. Nah, dan juga ada yang memanfaatkan masalah-masalah tersebut. Nah, dengan eh, masifnya masifnya serangan cybersecurity phishing yang datanya yang sudah saya lampirkan pada latar belakang ini itu membuat sistem-sistem yang lama seperti sistem anti spam yang lama, anti phishing juga yang lama itu menjadi kewalahan karena memang data yang diproses untuk eh, data yang diproses di email itu sendiri banyak dan harus dipilah sesuai dengan sesuai email yang benar. Jadi ya seperti itu masalah yang terjadi saat ini sih. Dan dengan berkembangnya AI semakin banyak metode phishing yang berkembang. Jadi ditambah user yang nyerang cyber attack menggunakan metode phishing itu makin banyak, metodenya makin rumit, makin susah dideteksi. Itu masalah utama dalam topik yang saya ajukan ini. Nah, oleh karena itu, karena AI itu AI itu dapat dimanfaatkan dengan baik atau buruk, maka em, AI itu dimanfaatkan juga untuk melawan aksi phishing tersebut. Nah, untuk melawan itu menggunakan AI, AI yang digunakan itu bisa machine learning karena data yang dikirim lewat email itu kita bisa analisis lewat metadata, lewat isi email, lewat pengirim email, lewat domain yang dikirim dan lain-lain atau lewat dari eh, kecil kata atau pola kata yang ada dalam email tersebut. Nah, misalnya phishingnya eh, misalnya email penawaran, email eh, eh, email mengaku-ngaku dari atasan atau email undian dan lain seperti itu bisa dapat terdeteksi dengan lebih mudah sih.
inti dari latar belakang yang saya buat itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dibaca di sini dengan referensi yang saya cantumkan di sini juga. Nah, untuk masalahnya, nah eh yang saya jelaskan, yang saya singgung sebelumnya juga, itu eh karena memang percepatan eh, percepatan serangan cyber security itu makin gede, makin impactful dan makin sophisticated atau semakin canggih, maka maka kita perlu adanya alat untuk melawan yang lebih canggih juga. Nah, oleh karena itu email dapat mendeteksi email phishing yang lebih efektif, akurat, dan resource yang digunakan tuh lebih kecil, jadi lebih efisien. Nah, modelnya itu bisa untuk cangkupan email phishing yang semakin rumit seperti itu, makin dan semakin luas untuk dikembangkan seperti itu untuk anti phishing ini. Nah, eh kalau misalnya masalahnya yang ada di sini itu yang eh, machine learning atau anti phishing yang saat ini ada itu sudah menggunakan machine learning sebenarnya. Namun untuk variabel untuk pelatihan machine learningnya itu kurang karena variabel-variabel yang seperti akurasi, sensitivitas, kecepatan deteksi itu kurang mumpuni, jadi kurang efisien. Oleh karena itu perlu adanya upgrade dari algoritma machine learningnya. Nah, dan perlu optimalisasi dari mesin learning yang akan nanti di-upgrade menggunakan algoritma yang baru gitu sih. Nah, tujuannya topik ini sih seperti yang saya sebutkan tadi, ya biar kita bisa improvement dari sisi keamanan cyber security-nya dan kita dapat mengidentifikasi phishing dari berbagai macam tuh metadata, isi file, kata-katanya, pola emailnya, lain-lain seperti itu. Dan dapat diintegrasikan dengan sistem cyber security yang lain gitu. Seperti itu sih. Nah, untuk literaturnya saya mengutip 5 literatur karena diinfokan untuk literaturnya itu minimal 5 makalah dari jurnal bereputasi internasional. Nah, udah ini saya cantumkan beberapa yang dapat di-download. Untuk metodologinya sebenarnya untuk pelatihan machine learning itu sudah dijelaskan di Unsia juga pada pembelajaran data mining, data science, machine learning, deep learning, NLP. Itu ada untuk metodologinya itu ada beberapa metode metodenya bertahap, yaitu pertama data collection itu kita mencari data sheet yang akan digunakan untuk melatih machine learning kita. Habis itu pengolahan datanya, yaitu fitur extraction, dibenerin data-datanya, isinya yang kurang dibuat nul. Habis itu variabel tipenya yang sebelumnya karakter eh, diganti numerik dan lain-lain untuk benerin datasheetnya. Habis itu training modelnya kita pilih menggunakan apa classification eh, forest untuk machine learningnya menggunakan classification yang pasti. Nah, habis itu variabelnya apa aja yang di-set untuk machine learningnya. Habis itu menggunakan eh menggunakan algoritma apa? Ada random forest, SVV, ANN, artificial neural network, dan lain-lain. Nah, habis itu dibuat struktur pelatihan yaitu 20%
Dataset yang training, 80% testing. eh, Lumrahnya seperti itu. Nah, nanti bisa menyesuaikan juga. Nah, kita harus mencari akurasi yang setinggi mungkin agar bisa membedakan mana email yang phishing, mana yang tidak. Habis itu eh, dibuat untuk API-nya apa integrasinya dengan perangkat-perangkat yang lain eh, sehingga keseluruhan keamanan itu dapat terjaga secara bersama-sama gitu sih, berintegrasi dengan yang lain gitu. Nah, keunggulan dari saya memilih topik ini sih karena pertama lagi boomingnya AI. Kedua, dengan adanya AI ini menjadi pengolahan data menjadi lebih efektif, efisien. Nah, ketiga, menghemat resource. Jadi, semisal untuk memproses satu phishing email itu membutuhkan waktu 2 detik, 1 detik, ini tinggal kurang dari itu. Nah, akurasi false positif email yang di email phishingnya jadi makin tinggi. Jadi email yang masuk itu literally sudah bersih dari email phishing. Jadi dapat memudahkan user-user juga. Nah, adaptasi serangan baru, jadi pola-polanya udah yang sama. Jadi untuk phishing yang baru dapat sudah terdeteksi. Seperti itu sih, 5 itu. Nah, harapan pencapaian topik penelitian ini, penelitian nanti itu harapan pencapaian penelitian nanti itu pertama akurasi harus 90 minimal 98% karena kalau 95 masih terlalu rendah. Tapi minimalnya 95 sudah bisa dibilang berhasil. Tapi untuk dapat digunakan 98. Habis itu precious recall-nya false positifnya tidak tinggi. Habis itu F score-nya di atas 90, 9 9 97, 98 gitu sih. Habis itu algoritmanya yang memilih yang efisien. Nanti akan membandingkan menggunakan algoritma mana aja, random forest, ya, nanti neural network dan lain-lain. Nah, setelah itu dapat terintegrasi dengan eh, email email gateway. Habis itu eh, mailbox user. Habis itu perangkat keamanan yang lain dan lain-lain sih seperti itu. Meningkatkan keamanan pengguna, kontribusi akademik dan ilmiah dan dan dapat scalable gitu sih. Nah, untuk presentasi dari saya cukup sekian. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.